Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dengan renungan firman yang akan menjadi tuntunan buat setiap kita melangkah menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita memiliki kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kadangkala kondisi yang kita alami justru membuat orang seringkali mengolok-olok kita. Katanya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok hidupnya tidak berubah, ada banyak masalah yang datang silih berganti. Sehingga kita mulai bimbang, bukan? Hal ini pernah dialami oleh pemazmur. Kita membaca sebentar yuk di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca pasal 42 dan 43, ternyata ayat ini diulang sampai 3 kali. Di ayat 6, ayat 12, dan pasal 43 ayat yang kelima. Apa yang ingin diungkapkan oleh pemazmur? Kalau kita baca ayat-ayat tersebut, ternyata di balik kerinduan pemazmur untuk mendekat kepada Allah. Kalau lihat judul perikopnya kan kerinduan kepada Allah ya. Kemudian dia mengungkapkan cetusan isi hatinya seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian juga jiwaku merindukan engkau ya Allah. Tetapi kemudian muncul ejekan, omongan dari orang-orang sekelilingnya yang mengatakan kepada dia, di mana Allahmu? Rupa-rupanya kehidupan pemazmur waktu itu mengalami masa-masa sulit dan situasi yang tidak lebih baik daripada orang lain. Sehingga orang mulai mencibir, mengolok-olok dia. Mana katanya engkau beribadah kepada Allah, punya Allah sebagai penolong dan pembela hidupmu. Kok hidupmu seperti gitu-gitu aja, tidak ada perubahan yang lebih baik? Nah, kadang kita seperti itu, bukan? Kita udah mencoba mendekat kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi hidup kita tidak lebih baik dari orang lain. Tetapi hari ini kita belajar dari pemazmur. Ketika mengalami keadaan seperti itu, dia membangun imannya kepada Tuhan. Dia berkata sampai 3 kali, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Dia coba bangkitkan lagi pengharapannya kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bagaimana bisa berharap kepada Allah? Ketika dia menjadikan Allah sebagai penolong dan Allahnya. Allah penolong itu menjadi satu pengharapan bahwa Tuhan punya waktu tersendiri untuk menyatakan pertolongan dalam hidupnya. Dan ketika dia mengatakan Allahku, sesembahanku, engkau yang menjadi sandaran hidupku, pribadi yang kuagungkan dalam kehidupan, engkau yang berdaulat dalam hidupku. Itu akan membawa kepada penyerahan bahwa Allah yang pegang kendali atas kehidupannya, karena dia berdaulat atas hidup kita. Jadi ketika masa-masa sulit datang dan justru ketika kita mau mencoba mendekat kepada Allah, jangan pernah kecil hati. Tapi mari bangkitkan iman kita kepada Dia seperti pemazmur, berharaplah kepada Allah. Supaya kita bisa bersyukur lagi, penolongku dan Allahku. Tuhan memberkati kita sekalian.